kebohongan-kebohongan YM, dan janji-janji yang tidak ada buktinya. Pow! Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Si Ucup alias Yusuf Mansur bersumpah tiap bulan akan bagi-bagi uang ke anggota Paytrend 12 sampai dengan 15 miliar tiap bulan, dan di video lainnya juga berjanji akan memberi hutang tanpa bunga dari 5 juta sampai dengan 50 juta hanya untuk menarik perhatian supaya umat Islam mau ikut daftar Paytrend. Tapi dasar tukang kibul dan pembohong yang tidak pernah terbukti, dan sampai sekarang tidak ada yang mendapat kecipratan uang yang dijanjikan. Jadi saya tuh punya kata-kata sakti. Dia bilang, saya Yusuf Mansur sekarang ini tiap bulan bagi-bagi antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Antara 12 sampai 15 miliar rupiah, betul kan? Oh my god! Wow! Ya, tiap bulan. Nah, pertanyaannya adalah, adakah nama saudara? Gitu. Di dalam daftar yang saya bagi itu. Kalau tidak ada, daftar. Ini buat mitra-mitra yang butuh pembiayaan, nggak ada jaminan, ya, dan nggak ada angsuran. Mau dong lagi. Gak ada jaminan ya. Gak ada jaminan. Yang penting harus jadi mitra Paytrend. Minimum 6 bulan. Minimum 6 bulan. Nanti bisa minjam buat usaha. Iya. Ya, minimal berapa? Minimal 5 juta. Maksimal 50 juta. Nah, itu buat usaha lah ya. Bukan buat nikah lagi, buat usaha. Tapi ya nikah lagi gak apa-apa sih. Gak jauh juga. Keren bos, saya tiap bulan bagiin duit 20 miliar. Tiap bulan bagiin duit 20 miliar. Dan jumlahnya angkanya naik terus nih. Naik terus, naik terus. Saya perkirakan tahun ini nih, tahun 2017 insya Allah 10 triliun. Kita sekarang new subscriber sekarang itu 120.000 orang per bulan. Dan jumlahnya nanti pakai lipat 200.000, apalagi Tata kalau masuk. Sambil nanti komedi di trans lu ngomong dikit gitu kan. Iya benar mesti masuk. Kenapa? Karena yang saya jual ini apa? Yang saya jual ini keindonesiaan. Ibu beli tiket pesawat, maka ibu jadi pembeli. Di mana aja ibu beli, ibu pembeli. Mau di mana pembeli. Tapi bedanya kalau ibu pakai Paytrend, ibu pemegang saham di Paytrend. Saya bagi. Berjamaah tuh begitu. Jangan langsung beli sendiri-sendiri, nggak dapat diskon loh. Kira-kira begitu. Tapi kalau kita datang nih ke maskapai Garuda, Garuda gue beli 400. Kasih tahu teman-teman bahwa Ustadz bagi-bagi duit tiap bulan 15 miliar. Pertanyaannya, nama lo ada nggak di dalam daftar yang dibagi sama Ustadz? Kalau nggak ada, berarti belum terbuka daftar di anggota Paytrend. Rugi ya tadi. Rugi dong. 7. Kalau 7 ini ikut ditandem semua, lalu kemudian full dia kerja buat Paytrend. Kan orang kerja buat Paytrend nggak full Pak. Dia masih kerja, masih ngajar, masih kemudian jadi apoteker, masih jadi dokter, masih jadi terserah lah. Itu juga nggak maksa orang berarti kok. Jalanin aja Sabtu Minggu, jalanin aja malam hari. Tapi kalau dia full, dia kayak Bu Selfie, dia kayak Jasman, dia kayak Iman, kayak Ngudi, kayak siapa lagi? Astin, kayak siapa? Martin, Naryo, Adnan. Kalau dia full, 7 anggota keluarganya full, kali 300, maka satu keluarga ini penghasilan 2,1 miliar. Masa untuk jadi pemegang saham Paytrend bayar 3,5 aja berat. Mana lo ada perusahaan sahamnya cuma 3,5. Nah 3,5 ini ketika jadi duit saya bagi sama orang. Mana haramnya? Belum ada yang pakai, deso semua ini. Iya, itu Paytrend top. Amerika aja udah datang. Dari mulai $2 juta, $5 juta, $10 juta, terakhir $20 juta.
Saya tanya kakak saya tanya mbak saya, mbak gimana piye jual nggak nih? Cosat, gak usah dijual, sami'na wa ata'na. 20 juta dolar bos. Sekarang transaksinya per hari itu kira-kira 100.000 sampai 200.000 transaksi per hari. Omsetnya 1 T juga. 1000% bohong. Amerika teknologinya canggih, ditawarin PyTrend. Kalau percaya omongan Yusuf Mansur, berarti 90% sudah tidak waras. Enak saja Amerika mau beli PyTrend. Apa harapannya? Secara bisnis tidak menarik, apalagi secara visi dan misi yang enggak banget. Orang Amerika mau beli komunitas Islam sangat tidak mungkin. Kalau seandainya mau, pasti syaratnya enggak bawa-bawa agama Islam. Kalau mengarang fiktif, Yusuf Mansur memang manusia nomor 1. Pak, akhirnya Bapak mampu merekrut berapa banyak orang, Pak? 100 lebih ya? 100 lebih ya? Dijanjikan oleh PyTrend itu setiap kali merekrut orang kan mendapat bonus dari situ. Satu orang kalau nggak salah dapat 75.000. Berarti Bapak bonusnya udah banyak dong, Pak? Secara itu sih saya pernah lihat Iya. diagramnya harusnya dapat ya secara itu. Iya. Tapi saya sampai sekarang belum. Sehingga nggak ada transferan. Berarti Bapak ditipu dong, Pak, kalau gitu? Nah, masalah ditipu ya. Iya. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Kan banyak janji itu, Pak. Mulai HP, motor, mobil, rumah. Nggak dapat apa-apa. Sama sekali nggak dapat apa-apa. Pak Heri dapat bonus tidak, reward tidak. Terus setelah itu Pak Heri membaca dari status-status yang tadi seputar itu. Terus apa yang membuat Pak Heri akhirnya berhenti untuk beraktivitas dengan PyTrend? Ya, karena di situ nilainya ada, saya ingat istilahnya goror. Goror, ya. Satu goror, Ya. terus fonzi gitu. Oh, saya iya, juga iya. istilah-istilah Fonzi, itu saya iya. baru tahu aja. Iya. Oh ternyata ya haram juga gitu. Iya, iya. Saya kan pengen yang halal-halal aja. Iya. Jadi 4 tahun ini sekarang downline-nya berapa orang? Udah banyak cabut, kita nggak tahu udah berapa. Enggak, sekarang yang tersisa ada 100 orang nggak? Enggak nyampe. 50? Berapa nggak di bawah 50. Di bawah 50? Orang itu kan kalau Ismet dan jaringannya udah tinggal dengan PyTrend ya. Yang kamu Ismet terasa itu orang makin tertarik atau makin meninggalkan? Kalau yang tertarik sih masih ada sedikit-sedikit. Masih ada. Kadang-kadang masih ada yang mau datang. Cuman kalau kita lihat perkembangannya, kalau saya didaftarin ke sana, kasihan juga. Kasihan takutnya. juga? Iya. Kasihan juga orang Iya. Takutnya dia udah keluar uang. Betul. Wah kok kayak begini. Iya, Gitu. iya. Jadi kasihan juga. Jadi Ya. ini nggak usah. Jadi mendingan gue saja Iya. kan. Kalau Soalnya di tengah pandemi 2 tahun ketika orang susah ini malah mau IPO gitu kan, artinya pertumbuhan bisnisnya terus bagus. Ada gitu, cakupannya. 7 yang malah mau di IPO ya. Orang sudah tidak percaya lagi mau IPO. Ini sebuah kenekatan dan ambisi PyTrend masih jaya agar menutupi kehancurannya. Kang Adi, saya juga mau bertanya soal lain ya, Kang Adi ya. Mungkin saja teman-temannya Pak Heri ini sekarang masih tergiur dengan iming-iming bahwa PyTrend ini akan IPO dan lain sebagainya. Kalau cuma dijadikan istilah, nah istilah itu nanti dipermasalahkan pada saat kita punya IPO. Jadi itu misalkan, oh ini cuma istilah, ya berarti nggak bisa. Karena pada yang perusahaan yang IPO itu sangat disiplin dengan manajemen. Kalau manajemennya aja nggak jelas, namanya aja nggak jelas, untuk IPO-nya bagaimana? Ya. Jadi pendapat pribadi saya ya, ini subjektif ya, pendapat kan boleh. Menurut saya itu mustahil, itu kayak mimpi di pagi hari gitu. Iya. Ngimpi.